Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah memberikan pendalaman terhadap ayat ini, di mana inti dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita perjalanan kehidupan kita. Jadi perjalanan kehidupan kita sejak kita tidak ada sampai tiada kembali. Di sini diistilahkan kita ini melalui 2 kali proses kematian dan 2 kali proses kehidupan. Jadi kita ini 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Kematian pertama inilah yang disebut oleh Al-Quran, wa kuntum amwata. Wa kuntum amwata, kalian mati. Itu terjemahannya. Maksudnya kematian pertama kita itu dimulai dengan ketiadaan kita. Pada saat kita belum ada, di sini Al-Quran menyebut itulah kematian pertama kita. Jadi sebelum kita diadakan, itulah kematian. Nah, itu satu. Tapi ini kita sudah jelaskan lagi detail pada pertemuan yang lalu. Kemudian fa'ahyaakum, lalu Allah menghidupkan kita ini. Nah, yang dimaksud inilah kehidupan dunia ini. Tsumma yumitukum, setelah itu kita dimatikan lagi. Inilah yang kita tunggu-tunggu ini. Yang kita tunggu ini, kapan kita ketemu dengan kematian. Jadi kematian yang kita tunggu saat ini, itulah kematian kedua kita. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Yang dimaksud di sini setelah kita dimatikan di dunia ini, dan nanti kita akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Jadi kehidupan di akhirat, yaitulah kehidupan yang kedua kita, dan itulah kehidupan yang abadi. Jadi tidak ada lagi kematian. Jadi setelah kita dihidupkan di akhirat, tidak ada lagi kematian. Hidup terus, hidup terus. Artinya apa? Kalau kita dapat kebahagiaan, berarti kita hidup bahagia terus tanpa batas. Bahagia unlimited. Tidak ada lagi batas dari kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau status kita itu celaka, status kita celaka, maka kehidupan kita penuh dengan celaka ini, itu juga terus menerus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi bagi orang yang beriman, itu ada ketentuan khusus. Yang penting dia beriman, sekalipun banyak dosanya, tapi dia punya iman sekalipun sedikit di hatinya, maka kesengsaraan yang ia peroleh itu ada batasnya. Artinya ketika dia di neraka, ada batasnya dia tinggal di neraka. Nanti kelak dia akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi bagi orang-orang yang sedikit pun tidak punya iman, maka hidupnya itu terus menerus celaka.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena kita sudah berada pada kehidupan terakhir. Tidak ada lagi. Karena kita ini cuma empat tahapan. Mati, hidup, selesai. Tidak ada lagi mati. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang kita sudah jelaskan ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sempat berikan penjelasan awal ya, bahwa kita nanti akan melihat ayat ini itu dalam perspektif tafsir tasawuf. Ya kan, ini menarik ini, ternyata saya baca beberapa sumber, ternyata ada pandangan lain dari para ulama tasawuf ini terkait dengan ayat ini. Ya, khususnya ya, ayat yang mengatakan wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ini yang tadi kita istilahkan 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, bagaimana perspektif ulama tasawuf itu? Bagaimana perspektif ulama tasawuf itu melihat ini? 2 kali mati, 2 kali hidup. Atau perjalanan kehidupan manusia secara lahiran. Nah, bagaimana pandangan tafsir? Kalau pandangan tafsir yang umum, seperti tadi saya sudah gambarkan, itu perjalanan kita sejak kita tidak ada, kemudian diadakan sehingga kita dihidupkan oleh Allah, lalu kita dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Kata ulama tasawuf, ini adalah perjalanan jasmani manusia. Itulah perjalanan jasmani manusia itu. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi, lalu diadakan lagi. Itu perjalanan jasmani manusia, kehidupan jasmani manusia. Sementara dalam pandangan ulama tasawuf, ya, bahwa ayat ini menggambarkan perjalanan kehidupan rohani manusia. Ini menarik ini. Jadi kalau ulama tafsir umum, perjalanan kehidupan jasmani manusia terkait dengan tubuh manusia. Ternyata kata ulama tasawuf, ayat ini juga menggambarkan perjalanan kehidupan rohani manusia. Ya, karena kita ini terdiri dari 2 unsur. Ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmaninya jelas, yang terlihat jelas itu. Bahkan semua orang sudah paham ini. Tapi bagaimana dengan rohani kita, perjalanan rohani kita yang tidak terlihat ini? Dan ini kita harus paham. Dan disinilah kita dipahamkan oleh para ulama tasawuf ini. Dalam khususnya ulama tafsir yang lebih condong kepada tasawuf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wa kuntum amwata. Ya, wa kuntum amwata. Mati pertama. Ya, mati pertama ini. Dalam pandangan ulama tasawuf, ya, mati di sini adalah mati dari sisi kesadaran rohani.
Jadi mati dari sisi kesadaran rohani. Jadi kalau jasad, ya kalau tafsir umum, ya itu jelas, kematian zahiriyah. Ya, tapi dalam pandangan ilmu tasawuf, kematian pertama ini yang dimaksud adalah kematian kesadaran rohani. Jadi kematian kesadaran rohani. Ya. Artinya apa? Ya, disimpulkan di sini. Disimpulkan di sini bahwa yang dimaksud kesadaran, yang dimaksud kematian kesadaran rohani ini yaitu mautul qalbi. Ya, mautul qalbi. Apa artinya mautul qalbi? Yaitu kematian hati. Ya, kematian hati. Jadi sebenarnya kita ini memang betul kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini lahir di dunia dalam keadaan fitrah. Itu betul. Karena itulah yang disebutkan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, status kita suci. Ya, suci di sini artinya tidak punya dosa. Dalam keadaan Islam tidak punya dosa. Namun, ya, kalau kita merujuk pada pandangan ulama tasawuf di sini, ternyata dulu kita itu, posisi hati kita itu sesungguhnya mati. Ya. Jadi sejak kita dilahirkan, karena saat itu kita baru lahir, belum bisa berbuat apa-apa, maka status hati kita itu sesungguhnya, kalau berdasarkan ayat ini dalam perspektif tasawuf, sebenarnya hati kita itu saat itu mati. Ya, statusnya mautul qalbi. Itu awalnya. Ya, kenapa dikatakan status hati kita saat itu mati, mautul qalbi? Ya, padahal kita ini baru lahir. Kita ini baru lahir, tapi kenapa disebut mautul qalbi? Karena saat itu, ya, kalau kita melihat apa yang dirasakan seseorang ketika hatinya hidup, apa yang dirasakan seseorang ketika hatinya hidup, itu tidak dirasakan saat kita masih bayi. Nah, karena mereka saat itu tidak merasakan, maka dinilai mati. Karena hati yang hidup itu ada indikator khusus yang bisa kita rasakan. Ada itu. Misalnya apa? Ya, ketika hati kita hidup, maka kita bisa merasakan kehadiran Allah. Itu salah satu di antaranya. Jadi salah satu indikator seseorang hatinya itu hidup, tidak mati, dia selalu merasakan kehadiran Allah. Pertanyaannya, apakah begitu dirasakan oleh anak kecil? Ya kan begitu, itu logikanya kan? Apakah anak kecil merasakan seperti itu? Saya
Kira jawabannya mereka tidak tahu apa-apa. Karena memang status hatinya saat itu mati, belum berfungsi. Maksudnya mati ini belum berfungsi hatinya untuk menghadirkan Allah. Belum. Ya, itu salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya alasan ya kenapa ya anak yang baru lahir itu statusnya hatinya mati. Ya karena itu tadi belum bisa merasakan kehadiran Allah. Belum bisa. Ya. Apalagi indikatornya? Ya, orang yang hatinya hidup itu ya selalu ada kepekaan dosa. Apa maksudnya? Selalu ada kepekaan ya dosa itu. Artinya bahwa orang yang hidup hatinya dia peka terhadap dosa. Dia selalu terjaga, dia mampu mendeteksi bahwa ini dosa sehingga dia bisa terjaga dari dosa. Karena punya kesadaran. Ya. Sementara bayi tidak begitu. Bayi itu tidak ada. Dia tidak ada pikiran seperti itu. Belum tahu ini dosa atau apa enggak. Iya. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya indikator seseorang bahwa kalbunya itu mati. Dan ini sebenarnya ya tidak hanya dialami oleh yang baru lahir. Tidak hanya dirasakan orang yang baru lahir. Bisa jadi status kematian hatinya itu akan terus berlanjut pada umur-umur anak-anak, remaja, dewasa. Bisa jadi status mautul qalbinya itu tetap ada. Jadi tidak selamanya hanya anak kecil saja, bayi saja tidak. Selama tidak berikhtiar untuk menghidupkan kalbunya. Jadi selama tidak ada ikhtiar menghidupkan, maka itu akan terus mati. Ya, makanya diingatkanlah di sini bahwa seseorang, jadi ketika kalbu seseorang itu mati akan kehilangan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau hati seseorang mati akan kehilangan rasa kehadiran Allah. Satu. Yang kedua, seseorang itu ketika hatinya mati akan kehilangan kepekaan terhadap dosa. Kemudian yang ketiga, ketika hati seseorang mati, maka dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam beribadah. Jadi ini bisa kita deteksi sebenarnya. Kita harus jujur katakan. Ya, minimal kita katakan dalam diri kita, sebenarnya hati saya ini belum sepenuhnya hidup. Mungkin hati saya antara hidup dan mati. Kenapa? Karena setiap saya beribadah, saya tidak pernah nikmat. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Kita harus jujur. Apakah selama kita ini ibadah, Pak, ada enggak rasa nikmat dalam kita? Kalau kita ibadah tidak ada rasa nikmat, itu tandanya hati kita ini antara hidup dan mati. Nah, itulah kajian tasawuf. Jadi bicara hati terus. Dan ini memang kita butuhkan. Memang kita butuhkan. Ya.
Karena ya hati inilah modal kita untuk, jadi hidupnya hati ini modal kita, modal utama kita untuk bisa ya mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah. Misalnya sholat. Sepanjang hati kita ini tidak berfungsi di dalam sholat, maka pasti dan pasti sholat kita itu dianggap tidak ada ruhnya. Dianggap tidak ada ruhnya. Apa artinya sholat tidak ada ruh? Artinya tidak bernilai. Kalau bahasa kasarnya, hati kita itu, sholat kita itu mati. Mati ada sholat kita. Kenapa? Tidak ada ruhnya. Apa ruhnya? Hati. Hati kita ini ruhnya. Jadi ketika hati ini berfungsi dengan baik, hidup, maka itulah ya yang bisa mempersembahkan ibadah sholat kita ini yang terbaik di hadapan. Ya. Bagaimana hati yang hidup itu? Ya, hati yang hidup itu adalah hati yang selalu ingat Allah. Hati yang selalu ingat Allah. Itulah hati yang hidup. Makanya ini sering juga saya sampaikan. Ya, orang yang sholat kan dijamin oleh Al-Quran. Apa jaminan? Apa jaminan Allah? Ya, dalam Al-Quran ketika kita sudah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, sejatinya kalau kita sudah sholat tidak berbuat maksiat lagi, ya kan? Kan begitu maunya Al-Quran. Orang sudah sholat itu tidak bermaksiat lagi, tidak berbuat kemungkaran lagi. Tapi nyatanya bagaimana? Faktanya bagaimana? Kita lihat. Ya faktanya kan masih ada atau bahkan masih banyak baru keluar dari masjid sudah gosip. Ya kan ada begitu. Karena kebetulan mungkin di situ sebelum keluar pagar ada tempat duduk-duduk dulu. Baru keluar pagar ini singgah dulu. Ya, sampai di situ dia bicarakan orang. Gosip, ghibah. Di mana salatnya itu? Padahal Allah sendiri katakan salat itu mencegah perbuatan mungkar. Ini kan kemungkaran ini. Baru keluar dari masjid, belum keluar pagar sudah mungkar. Mana sholat? Pertanyaannya kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya, jawabannya singkat. Karena ketika dia sholat, hatinya tidak hidup. Itu bahasa tasawufnya begitu. Artinya apa? Ketika dia sholat, dia tidak ingat Allah. Nah, itu bahasa singkatnya. Ini perlu semuanya. Tapi nanti di sini kita akan rinci di sini, Pak. Makanya pertimbangan saya ini perlu kita kaji. Ya, ini namanya ilmu batin, Pak. Kita belajar ilmu batin sekarang. Ya. Jadi ya, seseorang yang hatinya mati itu dia akan kehilangan nikmat beribadah. Jadi tidak nikmat. Jadi kalau kita baca Quran tidak ada enaknya baca Quran. Kita apapun yang kita tidak ada enaknya. Ya, itu tandanya bahwa hati kita mati. Ya. Dan orang-orang yang hatinya mati, maka dia kehilangan rasa takut dan kerinduannya kepada Allah. Tidak ada rasa takut.
dan tidak pernah rindu sama Allah. Itu tandanya bahwa hatinya mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaannya, apa sih penyebabnya hati seseorang itu mati? Apa penyebabnya itu? Nah, di sini disebutkan 3. Artinya kalau 3 ini kita bisa mengatasi, berarti insya Allah kematian hati itu akan bisa kita cegah. Ya, karena penyebab hati mati itu 3 saja. Yang pertama yaitu ghaflah, ya istilah Al-Qur'annya ghaflah, wala takun minal ghafilin. Itu peringatan Allah, wala takun minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang-orang yang ghafil. Ghaflah, apa itu ghafil? Ghaflah yaitu orang-orang yang lalai, lupa sama Allah. Ya. Dan kelalaian kelalaian atau lupanya sama Allah yang dimaksud di sini bukan lupa sesaat, tapi lupa kronis. Apa artinya kronis, Pak? Sudah parah. Jadi lupanya sama Allah itu sudah parah. Kalau macam kita ini mudah-mudahan tak, ya. Kita ini cuma lupa sesaat saja. Yang itu. Tapi kita tidak lupa kronis. Jadi ghaflah, dalam istilah Al-Quran ghaflah. Ya. Apa cirinya? Sudah terjangkit ghaflah ini, kelalaian atau lupa kepada Allah yang kronis ini. Ciri-cirinya, ya, hidupnya tampak mengingat Allah. Memang sepanjang hidupnya itu tidak pernah ingat Allah. Ya. Tidak pernah ingat Allah. Waktu salat masuk, tidak peduli. Jadi intinya sepanjang hidupnya tidak pernah ingat Allah. Inilah disebut ghaflah. Berarti itu penyebab matinya hatinya. 1. Kemudian ciri yang kedua, orang yang mati hatinya itu dunia ini menjadi pusat orientasinya. Artinya apa? Semuanya karena dunia. Ya, pokoknya dunia toh. Jadi dunia saja. Jadi tidak pernah ingat Allah. Dia hanya, ya, apapun yang ia lakukan dunia, tidak pernah akhirat. Selalu dunia. Oh, itu tandanya juga hatinya ghaflah. Disebut ghaflah yang menyebabkan kematian qalbi. Kalaupun yang ketiga, kalaupun misalnya kita lihat dia sebut kalimat thayyibah. Nah, ini mungkin kita perlu introspeksi. Siapa tahu kita masuk di sini. Kalau yang 2 itu insya Allah tidak. Ya, hidup tanpa mengingat Allah. Tidak, bukan kita sholat. Yang kedua, dunia menjadi pusat orientasinya. Semuanya serba dunia. Insya Allah tidak kita ini. Ya, buktinya kita ada di masjid. Padahal kita ini ada kerjaan dunia ini. Kita rela tinggalkan. Oke. Tapi yang ketiga ini, yang masuk ghaflah. Ya. Allah hanya disebut di lidah. Tapi tidak masuk di hati. Nah, ini nih. Jadi betul kita la ilaha illallah, tapi tidak pernah masuk di situ. Ya, sementara kalau kita zikir itu, ya,
Jangan cuma di lidah saja, tapi harus masuk di batin kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa lolos dulu dari sini. Artinya apa? Kalau semua ciri-cirinya ini kita bisa mengatasi itu, berarti kita terbebas dari penyebab pertama, ghaflah, yaitu lupa kronis kepada Allah. Kemudian ya kita percepat sedikit lagi waktu. Penyebab yang kedua, ya hati seseorang itu mati ya karena di dalam dirinya didominasi ya keegoan dan syahwat. Ya, dalam dirinya ini didominasi keegoan dan syahwat. Apa artinya ego? Ego itu keakuan, serba aku. Itu namanya ego. Ya. Ya. Dan syahwat. Dan syahwatnya. Nah, itu penyebab yang kedua. Ya. Sekalipun orang yang punya ego dikuasai keegoan dalam dirinya dan juga syahwat dalam dirinya, sekalipun kenyataannya dia ibadah, tapi ingat, ibadah yang dia lakukan itu hanya simbol. Simbol saja, formalitas saja, tapi tidak ada pengaruh. Ya, yang kedua, ya agama itu hanya dijadikan sebagai identitas. Di KTP-nya saja Islam. Ya, tapi ya tingkah lakunya tidak menunjukkan keislaman. Ya, jadi itu. Jadi didominasi keegoan dan syahwat. Ini juga bisa mematikan hati kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, yaitu adanya hijab, ya, tabir batin. Jadi adanya hijab, ada yang menghijab dari hatinya itu. Ya, disebabkan karena hijab. Hijab itu menutup. Jadi hatinya itu terhijab, tertutup. Pertanyaannya, apa yang menutup hatinya? Apa yang menghijab hatinya itu? Yang menyebabkan kematian hatinya. Apa yang menghijab? Pertama, karena dosa menumpuk. Jadi hati-hati kita itu, ketika hati dosa menumpuk, hati kita ini ya dosa sudah menumpuk, maka itu yang menyebabkan kematian hati kita. Ya. Kenapa menumpuk? Karena tidak pernah bertobat. Dalam hadis kan disebutkan dalam hadis Tirmizi bahwa seseorang hamba berbuat dosa, maka ada titik hitam. Setiap berbuat dosa, titik. Kalau dia tidak pernah tobat kepada Allah, maka hatinya itu tertutup, terhijab. Kalau sudah terhijab hati kita ini, itulah penyebab kematian hati kita. Satu. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita terhijab, tertutup, disebabkan karena cinta dunia berlebih-lebihan. Terlalu cinta dengan dunia. Itu juga penyebab hati kita terhijab, yang menyebabkan hati kita mati. Yang selanjutnya, ya, hatinya itu adanya kesombongan spiritual. Ini ya istilah ya kesombongan spiritual. Ya, apa itu kesombongan spiritual? Ya, yaitu merasa. Ya, misalnya merasa hebat, merasa mulia. Ya. Kalau di sini disebutkan ya bangga dengan ibadah. Dia merasa bahwa salatnya lebih baik daripada orang. Dia merasa bahwa ilmunya lebih tinggi. Dia merasa bahwa dirinya lebih suci dari orang. Wah, ini namanya kesombongan spiritual. Ya, merasa bahwa semua amalnya diterima Allah.
yang lainnya belum tentu. Ini namanya kesombongan spiritual. Oh, ternyata sekalipun dia ahli ibadah, tapi dia punya merasa, itu tandanya bahwa hatinya tertutup. Kalau hati tertutup, maka besar kemungkinan hatinya akan mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, ini baru wa kuntum amwatan, baru saat ini, baru kematian pertama kita bahas ini. Jadi kalau kita mau bandingkan antara kematian rohani dengan kematian jasmani, kalau kematian jasmani berarti tidak bernapas, ya toh? Ya, sementara kematian rohani itu tidak ingat sama Allah, tidak berzikir. Ini perbandingannya. Kalau kematian jasmani, jasadnya hancur. Sementara kematian rohani, hatinya membatu. Yang ketiga, kalau kematian jasmani tidak bergerak, namanya mati. Sementara kematian rohani tidak sadar adanya Allah, tidak sadar kehadiran Allah. Kemudian terakhir, kematian jasmani itu terlihat, orang mati kita bisa lihat. Sementara kematian rohani tersembunyi, tetapi lebih berbahaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira inilah kajian kita. InsyaAllah nanti kita akan lanjut lagi. Fa'ahyakum. Jadi kita kaji, kita kuliti ini ayat ini dalam tinjauan tasawuf, ulama tasawuf. InsyaAllah ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, bisa lagi melanjutkan kajian kita. Fa'ahyakum. Ini menarik lagi ini. Apa yang dimaksud dengan fa'ahyakum dalam perspektif ulama tasawuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya wabillahi. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.